Biasanya kan karakter dari Gus Yakut itu sangat pendiam dan bahkan mengomentari itu yang seperlunya saja. Nah, bahkan ketika itu ada muktamar tandingan yang berpotensi merebut PKB dari ketumnya yang sekarang ini Caimin, bahkan Menak Yakut mengomentari dengan nada santai dan bahkan sah saja. Nah, nanti juga akan ditentukan oleh Kemenkumham. Wow, bayangkan ya. Padahal Caimin saat ini sudah menjadi atau berkoalisi dengan koalisi Kim Plus, tetapi juga masih ada yang berebut PKB. Wah, nah menurut saya sangat keren sekali ya. Ya, ini mengingatkan saya pada pada Demokrat yang pada waktu lalu setidaknya ada rakernas tandingan lah. Di situ memilih Pak Muldoko. Wah, ketua umumnya Pak Muldoko. Dan untung saja ketika Kemenkumham tidak mensahkan. Artinya Demokrat tetap pada ketua umum AHY. Nah, misal kalau disahkan oleh Kemenkumham pada waktu lalu yaitu Pak Muldoko yang menjadi ketua umum sah dari Demokrat. Wah, tidak tahu lagi ya. Dan di sini juga ternyata ada muktamar tandingan yang berpotensi merebut PKB dari Caimin. Wah, di sini sangat wow sekali lah. Padahal juga Caimin sudah rela-rela ya meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung koalisi Indonesia Maju, tetapi juga masih ada potensi untuk merebut ketua umum dari Caimin, yaitu ketua umum PKB ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa sih beritanya? Nah, dari sini dari CNN, muktamar PKB dongkel Caimin siap digelar, tinggal tunggu arahan PBNU. Wah, kayaknya bakal rame juga ya, dan mendekati pilkada juga. Padahal besok akan ada kampanye, terus pencoblosan pilkada serentak dan lain sebagainya. Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa PKB tandingan diklaim siap digelar dan tinggal menunggu arahan dan petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Mantan Sekretaris Jenderal Sekjen PKB Lukman Edi mengatakan sudah melapor kepada pimpinan PBNU Yahya Stakuf CS terkait rencana muktamar. Edi CS menghadap dan menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan muktamar PKB. Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk melaksanakannya, tegasnya dalam keterangan resmi pada 1 September yang lalu. Selanjutnya, mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU, klaim Edi. PKB sebenarnya sudah menghelat muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu 25 Agustus. Pada pertemuan akbar itu, Muhaimin Iskandar alias Caimin kembali terpilih sebagai ketua umum PKB usai ditunjuk secara aklamasi. Wow, di sini ditunjuk secara aklamasi ya. Ya. Dan di sini dari muktamar ke-6 Bali yaitu yang dilaksanakan pada 25 Agustus, Muhaimin Iskandar alias Caimin kembali terpilih sebagai ketua umum PKB. Nah, saat ini juga akan ada muktamar tandingan yang diklaim sih akan mendongkel kursi dari Caimin di PKB. Wah, apakah besok akan benar-benar terjadi seperti Demokrat pada waktu lalu? Nah, kalau kita melihat dari pemberitaan di sini ya, kayaknya memang banyak sekali ya tokoh-tokoh di PBNU setidaknya yang menginginkan adanya muktamar tandingan. Bisa saja ketika dokumen-dokumen lengkap dan lain sebagainya bisa saja tiba-tiba disahkan oleh Kemenkumham. Apalagi juga Kemenkumham berada di koalisi Indonesia Maju Plus. Wah, di sini sangat dilema sekali ya. Dan Caimin bahkan saat ini juga berada di koalisi Indonesia Maju Plus. Wah, apakah besok akan disahkan oleh Kemenkumham yaitu muktamar tandingan? Kita lihat saja besok. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Sarimin auto ketar-ketir nggak tuh? Wah, dia coba menarik masalah PKB untuk bergaining negosiasi persoalan haji. Coba Pak bangun lebih cepat biar bisa bedakan mana urusan jemaah dan mana urusan politik. Kasihan loh kalau ada temuan di proses haji PKB juga nggak bisa direbut. Buset, belak-belakan gini udah nggak takut sama siapapun kah? Sesat pikir gak ada guna, urus haji aja gak becus, ini ikut-ikut komentar politik. Ya seperti itulah. Nah, di sini ada yang ditabur pasti dituai menyala. Ini apa ya ini ya?
melarang dengan keras menggunakan foto maupun gambar dan suara saya dalam seluruh kegiatan yang saudara dan jajaran saudara lakukan karena kegiatan yang saudara laksanakan tanpa berpijak pada ADART PPPKB. Ini apa juga ya? Jika tetap dilakukan penggunaan foto maupun gambar dan suara saya dalam kegiatan-kegiatan saudara, maka saya atas nama pribadi dan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB akan menuntut ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wah, ya seperti itulah. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Sugito, Pansus temukan dugaan permainan Kemenak dan agen travel soal kuota Haji Plus ya. Tidak tahulah ini ada unsur politik atau seperti apa. Tapi yang jelas ya menurut saya jawaban santai dari Menak Yakut ya ada benarnya, dan kemungkinan juga kalau disiahkan Kemenkumham bisa berbuat apa? Pasti juga akan auto panik lah karena ada muktamar tandingan. Seperti halnya pada saat lalu ketika Demokrat itu yang katanya dibegal oleh Pak Muldoko. Walaupun sih Kemenkumham tidak mensahkan, yaitu terkait dipilihnya Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat, tetapi kan juga harap-harap cemas lah, yaitu AHY pada saat yang lalu. Bahkan ya, tetapi memang politik sangat dinamis sekali ya, dan bahkan saat ini juga bisa satu meja ya dengan Pak Muldoko ya. Terbukti AHY saat ini juga berada di istana lah, yaitu menjadi Menteri ATR BPN. Ya otomatis lah setiap hari pasti akan bertemu dengan Pak Muldoko yang dulu wah bahkan ya disebut begal partai dan lain sebagainya, tetapi saat ini bisa duduk bersama. Ya memang berpolitikan seperti itu ya. Jadi kita tidak usah terlalu seru-seru banget ya membela tokoh-tokoh politik karena kita tidak tahu ya yang di sana bisa ngopi bareng dan lain sebagainya. Nah, di sini dikomentari oleh Tan, kami sekecamatan mengucapkan syukurin. Nggak seperti nggak punya akhlak ya, kasus Haji belum tuntas sudah mikir ambil hak orang. Wah, memang ada pro dan kontra ya terkait ini ya. Jangan-jangan Presiden mau lengser Menteri Kemenkumham di reshuffle untuk tujuan itu. Kemenkumham baru jelang Jokowi lengser. Cara berpikir begini bahaya untuk masa depan demokrasi. Capek-capek nurut sama Mulyono tetap mau dibegal juga. Nggak belajar dari Golkar si Caimin. Otak preman kriminal ya, seperti itulah. Memang masih menjadi pro dan kontra. Banyak yang setuju Caimin lengser dan juga ada yang tidak setuju ya. Seperti itulah demokrasi. Tetapi ya saya berharap ya, yaitu Kemenkumham bisa melihat dengan clear tanpa ada pandangan politik, tanpa adanya intervensi politik, dilihat betul mana yang bisa menjadi hak saat mensahkan atau memutuskan adanya muktamar tandingan di sini. Nah, bahkan dari sini saya juga penasaran ya, dari Kompas TV ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menilai sah-sah saja jika ada pihak yang mengajukan muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, kontroversi yang muncul dari perbedaan muktamar tersebut tinggal diselesaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata Yakut, perspektif pihak yang ingin mengajukan muktamar tandingan PKB mesti dihargai. Muktamar tandingan ini sedianya akan digelar pada 2 hingga 3 September 2024, tetapi mesti dijadwalkan ulang. Ya, seperti itu. Kita lihat saja. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.